Baik, langsung saja pada materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian sejarah, makna sejarah, nilai-nilai sejarah, fungsi serta kegunaan sejarah. Baik, yang pertama adalah pengertian sejarah. Secara etimologi, kata sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab yang artinya sajarah, yang berarti terjadi, dan sajaratun yang artinya pohon kayu. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan, daun, kembang, dan bunga. Selain pengertian secara etimologi, sejarah juga mempunyai pengertian yang sering digunakan dari berbagai bahasa. Yang pertama, sejarah berasal dari bahasa Arab seperti yang telah kita jelaskan pertama tadi, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya sajaratun yang artinya pohon, dan tarik yang artinya waktu penanggalan, buku tahunan atau kronik. Yang kedua adalah sejarah dalam bahasa Yunani, yaitu historia, yang berarti ilmu atau orang pandai. Yang ketiga adalah sejarah dalam bahasa Inggris, yaitu history, yang berarti masa lalu manusia. Dan yang ketiga adalah sejarah dalam bahasa Jerman, yaitu Geschichte, yang berarti sudah terjadi. Dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang digunakan dalam pengertian sejarah. Selanjutnya yaitu definisi sejarah menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Ruslan Abdul-Ghani. Beliau mengatakan bahwa sejarah ialah ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan pembendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa depan. Yang kedua adalah menurut Muhammad Yamin SH. Beliau menjelaskan bahwa sejarah ialah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang ketiga adalah menurut Thomas Charles. Beliau memberikan definisi bahwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya. Mereka merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Yang keempat adalah Herodotus. Beliau mendapat julukan sebagai bapak sejarah. Beliau merupakan ahli sejarah pertama di kebangsaan Yunani. Beliau mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Yang keenam adalah menurut Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah makna sejarah. Sejarah mempunyai 4 makna. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, serta sejarah sebagai seni. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ialah kejadian, kenyataan atau realita, aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung sejak di masa lalu. Sejarah sebagai peristiwa, maksudnya peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kedua adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah adalah suatu rangkaian cerita yang berupa narasi yang disusun menurut ingatan, tafsiran manusia atau kesan. Semua hasil karya cipta manusia merupakan suatu bukti dari kisah manusia yang hidup dan dinamis. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Kebenaran itu dapat dibuktikan dari dokumen,
yang telah diuji sehingga dapat dipercaya sebagai satu fakta sejarah. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni karena sejarah memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa dalam penulisan sejarah. Hal ini sama seperti dalam seni-seni karya yang lain. Yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kebenaran ini dapat dibuktikan dengan dokumen yang telah teruji sehingga kebenarannya tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni karena sejarah memerlukan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa dalam penulisan sejarah itu sendiri. Sejarah sebagai seni pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana sebuah peristiwa atau kisah itu ditulis. Baik, selanjutnya adalah fungsi sejarah. Adapun beberapa fungsi sejarah menurut Charles E.H. tahun 1965, beliau mengatakan bahwa secara unik sejarah itu dapat memuaskan rasa ingin tahu tentang orang lain, tentang kehidupan para tokoh atau pahlawan, perbuatan dan cita-citanya, dan juga dapat membangkitkan kekaguman tentang kehidupan manusia pada masa lampau. Yang kedua adalah melalui pengajaran sejarah kita dapat dibandingkan kehidupan zaman sekarang dengan zaman dahulu. Yang ketiga adalah pengajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan manusia. Banyak sekali kebudayaan pada zaman dahulu yang kita terapkan pada zaman sekarang ini. Yang keempat adalah lewat pengajaran sejarah di sekolah dapat membantu mengembangkan rasa rasionalisme di kalangan diri pada siswa-siswa itu sendiri. Berikutnya adalah kegunaan sejarah. Yang pertama adalah kegunaan edukatif. Dengan belajar sejarah, seseorang akan senantiasa berdialog dengan masa lampau, sehingga bisa memperoleh nilai-nilai penting yang berguna bagi kehidupan di zaman sekarang ini. Nilai-nilai tersebut berupa ide-ide yang bersifat memotivasi, yang sangat inovatif yang dapat menimbulkan semangat kepada diri seseorang untuk terus berinovasi dan memunculkan ide-ide atau imajinasi yang baru terhadap kehidupan yang akan mendatang. Yang kedua adalah kegunaan inspiratif. Berbagi kisah sejarah dapat memberikan inspirasi pada para pembaca atau pendengarnya. Seseorang akan termotivasi dengan mempelajari sejarah. Mereka akan belajar banyak hal dari dari peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Yang ketiga adalah kegunaan sejarah sebagai rekreatif. Sejarah dapat dijadikan sebagai hiburan melalui penulisan sejarah yang sangat unik, mulai dari pengaturan gaya bahasa, tutur kata dalam penulisannya, serta hal lainnya juga. Yang keempat adalah kegunaan instruktif. Yang ini berkaitan dengan fungsi sejarah yang dapat menunjang bidang-bidang teknologi. Dalam artian bahwa studi tahu hasil penelitian sejarah yang menyangkut penemuan-penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia, di mana sejarah masing-masing penemuan tersebut diperlukan bagi usaha menjelaskan prinsip-prinsip kerja teknik-teknik tertentu dalam masa setelahnya.